Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Adha Dan saya Dambatus Prestian. dalam acara Salam Pramuka, edisi Sabtu 6 Februari 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka hari ini kita bakal membahas seputar kegiatan kepramukaan selama seminggu ini. Oke, dimulai dari yang pertama itu ada Kuartir Ranting Bogor Utara yang mengadakan Karang Pamitran secara virtual. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kak Jum selaku Kakwaran Bogor Utara. Penasaran kan? Yuk kita lihat videonya. Pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Kuartir Ranting Bogor Utara mengadakan kegiatan Karang Pamitran secara virtual yang bertempat di SDN Bantar Jati 5. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Kak Enjum selaku Kakwaran Bogor Utara dan para andalan Kuaran Bogor Utara. Kegiatan ini berlangsung secara daring via Zoom meeting. Manfaat diadakannya kegiatan ini untuk pembahasan program kerja Kuaran, yaitu rekapitulasi budak, sosialisasi TPOD, dan sosialisasi Pramuka Garuda. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kondusif sampai selesai, dan tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Dari Bogor Utara kita menuju ke Kuartir Ranting Bogor Selatan yang mengadakan kegiatan pramusran yang diselenggarakan di SDN Lawagintong 4. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Kak Mabiran Bogor Selatan. Tanggal 1 Februari 2021 kemarin, Kuartir Ranting Bogor Selatan mengadakan kegiatan pramusran yang diselenggarakan di SDN Lawagintong 4. Kegiatan ini untuk mempermudah jalannya musran yang akan dilaksanakan di tanggal 10 Februari mendatang, dan juga membahas bahan sidang yang nantinya akan dibahas di kegiatan musran. Juga Kak Mat Soleh selaku Kakwaran Bogor Selatan tidak akan mengajukan kembali untuk menjadi Kakwaran. Dari Kuartir Ranting Bogor Selatan kita menuju ke Majalengka, di mana di Majalengka memiliki lahan 70 hektar yang tadinya tidak produktif dan sekarang menjadi produktif karena Lahan tersebut dijadikan rumah pemberdayaan masyarakat dengan olahan All About Serewangi. Lahan 70 hektar di Majalengka yang tadinya tidak produktif kini menjadi sangat produktif karena dikelola oleh Pak Dandim yang bekerjasama dengan Jabar Bergerak Majalengka. Lahan tersebut dijadikan rumah pemberdayaan masyarakat dengan olahan All About Serewangi. Produknya dari mulai sanitizer, minyak pijat, pewangi pakaian, sampai ke minuman kesehatan Widong Uwu. Pegawainya diisi oleh ibu-ibu desa yang dibantu oleh Karang Taruna. Dan kedepannya lahan akan dimaksimalkan pula untuk peternakan sapi dan kambing. Setelah kini ada tanaman bunga, track trail, dan rumah pemberdayaan. Selanjutnya ada Kak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor yang memberikan kebijakan pengawasan ketat PPKM di tingkat RW. Pada hari ini ingin menyampaikan beberapa hal. Ini hasil dari kesepakatan rapat Satgas dan Forkopimda yang dilakukan kemarin. COVID di Kota Bogor hari ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi melakukan langkah-langkah yang biasa. Tidak bisa lagi melakukan langkah-langkah yang biasa. Harus ada langkah-langkah yang lebih terukur, fokus untuk menekan angka lonjakan COVID. Penyebab lonjakan pertama adalah harus kita akui kelemahan dalam sistem yang kita miliki. Kelemahan sistem 3T, tracing, testing, dan treatment, karena jumlah SDM kita tidak mampu untuk mengimbangi lonjakan kasus. Kalau satu kasus 100 per hari, yang harus diisolasi dan dimonitor itu kan ribuan. Ya, belum lagi kebutuhan PCR dan lain sebagainya. Itu pertama, ya. Harus kita akui adalah kelemahan dalam sistem 3T kita. Kita evaluasi secara mendasar. Yang kedua adalah mobilitas warga. Kita melihat bahwa ancaman terbesar adalah ketika warga menganggap bahwa COVID-19 ini adalah flu biasa. Ini bukan flu biasa. Nah, karena itu dua hal inilah yang
kemarin kita sepakati untuk dilakukan perbaikan dalam bentuk kebijakan. Apa langkah-langkah kita? Secara umum ada 3 besar. Ada 3 agenda besar. Pertama adalah memperbaiki, meningkatkan kapasitas tracing, testing, dan treatment kita. Kita akan merekrut lagi surveillance. Saat ini kita memiliki 168 ya. Secara bertahap kita akan rekrut ya, mungkin bisa 300, 400 yang akan disebar di puskesmas untuk melakukan peningkatan kapasitas surveillance. Demikian pula untuk testing, kapasitas testing dan treatment, menambah tempat isolasi. Kita sudah punya rumah sakit lapangan, tapi on progress ada beberapa instansi pemerintah yang sedang kita siapkan untuk fasilitas orang tanpa gejala. Jadi itu satu. Nah yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kita untuk mengurangi mobilitas warga. Apa itu? Yang pertama adalah kita akan fokus untuk memberlakukan PSBB skala mikro. Jadi ada 450 RW merah dari 797. Kita akan fokus di RW-RW ini untuk memastikan bahwa di sini 3T dilakukan secara maksimal. Ya, jadi di wilayah-wilayah ini TNI, Polri, aparatur Pemkot bersama warga akan betul-betul fokus untuk mengawasi prokes dan juga proses isolasi. Jadi penguatan karantina di sini ada 450 RW merah, kita fokus betul. Kita tidak memilih model lockdown kota. Karena dari awal saya sampaikan bahwa nggak bisa lagi kita lockdown. Kita fokus konsisten untuk melakukan peningkatan pengawasan dan kapasitas di wilayah. Jadi itu poin pertama. Ya, poin pertama kita, strategi kita adalah lebih fokus untuk memberlakukan pengawasan di skala mikro di wilayah. Nomor 2, untuk membatasi kerumunan, ya, supaya warga ini melihat bahwa kondisinya memang tidak biasa. Kemarin itu 168 kasus positif, bayangkan ya. Jadi situasinya tidak biasa. Kami Forkopimda sepakat, ya, Pak Kapolres juga mengusulkan untuk diberlakukan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan. Akan diberlakukan ganjil genap. Artinya hanya mobil yang berplat akhir. Ya. Yang akhirnya genap misalnya dibolehkan di hari tanggal genap, ya, kira-kira begitu. Namun tentunya kita memahami bahwa perlu ada proses sosialisasi. Ya, besok, hari ini kita akan sosialisasikan mulai, besok juga masih sosialisasi sehingga Sabtu Minggu seluruh mobil bisa mematuhi ini. Ya, artinya hari Sabtu adalah tanggal 6 ya. Artinya hanya untuk mobil genap gitu. Jadi hari Sabtu yang plat nomornya ganjil itu tidak diperkenankan. Silahkan diputar balikan. Nah, ini memerlukan konsentrasi pengawasan yang sangat luar biasa. Karena itu insya Allah kami aparatur wilayah di Sub, Pol PP dan kepolisian akan mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin ya. Ini untuk mengurangi mobilitas warga. Karena itu tadi, kita tidak mungkin menyekat Kota Bogor total, kita tidak mungkin memberlakukan lockdown total. Nah, karena itu metode ganjil genap ini kita rencanakan untuk mengurangi mobilitas warga. Poin ketiga adalah melarang seluruh aktivitas yang menimbulkan kerumunan tanpa seizin Satgas. Jadi aktivitas apapun apabila kemudian menimbulkan potensi kerumunan akan dibubarkan, ditertibkan oleh Satgas, oleh kami bersama-sama. Ya, semua aktivitas, olahraga atau apapun ketika mengundang kerumunan pasti. Ya. Termasuk di tempat umum, ya, di unit-unit ekonomi, pasar dan sebagainya. Keempat, pelarangan resepsi pernikahan selama 2 minggu ke depan kecuali yang memang sudah dijadwalkan memesan tempat misalnya di hotel atau tempat-tempat masih bisa berjalan dengan catatan berkoordinasi dengan seizin dari Satgas COVID-19 Kota Bogor.
Kelima, nanti Pak Kapolres akan menjelaskan, pembentukan penyidik prokes oleh Porlesta dan Denpom untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggar prokes. Keenam, jalur pedestrian seputar SSA yang biasa digunakan untuk berolahraga akan kita tutup ya selama Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi bukan Sabtu, Minggu, tapi Jumat, Sabtu, Minggu ditutup, tidak diperbolehkan untuk diakses untuk keperluan apapun. Ketujuh, kegiatan ibadah di rumah ibadah diperkenankan dengan maksimal 50%, apabila lebih akan ditutup. Kedelapan, rumah makan, kafe, mall, restoran sesuai dengan instruksi Menteri tutup jam 8 malam, jam 20.00. Kesembilan, pengunjung tempat wisata dari luar Kota Bogor harus menunjukkan hasil tes rapid antigen minimal 2 hari sebelumnya. Minimal 2 hari. Semua tempat wisata menunjukkan rapid antigen. Kesepuluh, melanjutkan kebijakan dari kepolisian untuk melakukan penyekatan di tempat-tempat tertentu. Mulai besok akan ditutup Jalan Surya Kencana. Jadi mulai jam 8 malam akan ditutup sampai jam 12 malam. Tidak bisa diakses Surya Kencana kecuali akses bagi warga dan loading barang di pasar. Yang lain tidak boleh. Nah, untuk teman-teman semua, kita sudah tidak bisa pergi kemana-mana karena Kota Bogor akan memberlakukan kebijakan ganjil genap yang dimulai pada besok tanggal 6 Februari 2021. Assalamualaikum warga Bogor dan juga warga Jakarta dan sekitarnya. Kota Bogor akan memberlakukan kebijakan ganjil genap mulai hari Sabtu tanggal 6 Februari, Sabtu Minggu ganjil genap, dan minggu depannya lagi Jumat, Sabtu, Minggu akan diberlakukan kebijakan ganjil genap bagi seluruh kendaraan roda 4 dan roda 2 di Kota Bogor. Silakan Pak Kapolres. Saya mengingatkan kepada semua pengendara, baik roda 4 ataupun roda 2, baik warga Bogor ataupun luar Bogor, maka pada tanggal sesuai dengan plat nomor Anda akan kami putar balikan untuk kembali ke tempat asal. Silakan pastikan Anda hanya akan boleh masuk dan berkendara di Kota Bogor apabila plat nomor Anda sesuai dengan tanggal itu untuk mengurangi kerumunan semaksimal mungkin di Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sampai di sini Salam Pramuka hari ini. dan jangan lupa saksikan kami terus setiap hari Sabtu dan Minggu Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. hanya di TV Pramuka. Saya Damar Tobas Prestian. Dan saya Evita Adha. Pamit undur diri. Salam Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan pemaparan visi misi program calon Kapus di Klacap Kota Bogor masa bakti 2020 sampai 2025 hanya di TV Pramuka Rabu 10 Februari 2021 pukul 9 pagi hingga selesai.